Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan daripada netizen tentang hukum berpuasa. Apakah boleh para pekerja kuli bangunan proyek yang pekerjaannya berat, membutuhkan tenaga ekstra untuk tidak berpuasa? Kalau misalnya mereka tidak berpuasa, apakah harus mengganti dengan fidyah? Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari saja pas-pasan. Intinya bagaimana hukumnya orang yang bekerja keras dan tidak berpuasa? Pertama-tama, bahwa syariat puasa jelas. Ketika diwajibkannya, pertama-tama diwajibkan puasa di dalam Islam, ada dua pilihan, yaitu diberikan ia kelonggaran. Kalau ia tidak berpuasa, boleh ia memberikan fidyah, memberi makan orang miskin kalau dia mampu. Tapi setelah datang lagi faman syahida minkumus syahra falyasum, datang lagi ayat selanjutnya yang mengatakan barang siapa yang menyaksikan bulan, maksudnya barang siapa yang berada pada bulan itu, semua umat muslim, kalau dia Islam, baligh dan berakal, tidak sakit, tidak sedang musafir, maka dia wajib berpuasa. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja keras, dalam hal ini membutuhkan tenaga fisik yang ekstra? Bagaimana mereka kalau tidak bekerja, maka mereka tidak bisa menafkahi anak istrinya, atau kalau tidak bekerja maka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk makan dan sebagainya. Pertama-tama, dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang ini, yaitu salah satunya Syekh Muhammad Ba'ashin dalam kitabnya Bushral Karim. Jadi beliau menjelaskan tentang pekerja berat, seperti buruh tani yang menggarap sawahnya saat panen, dan tidak ada lagi masa setelah itu. Kalau dia terlambat untuk memanen tanamannya, maka tanamannya akan rusak, atau tidak bisa ia kerjakan pada malam hari, harus pada siang hari. Pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti ini yang tidak bisa dikerjakan setelah bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, memang ditentukan oleh waktu, dan juga tidak bisa dikerjakan pada malam hari, karena mungkin dulu atau mungkin sekarang juga kesulitan pada penerang dan sebagainya. Maka disebutkan di sini ia harus wajib memasang niat pada malam hari, dan jika kemudian di siang hari ketika bekerja menemui kesulitan di dalam berpuasa, maka boleh ia membatalkannya dengan syarat kesulitan itu bisa berdampak kepada nyawanya, kepada kesehatannya. Kalau dia melanjutkan puasa, maka dia akan lemas, maka dia akan sakit dan bahkan mengancam nyawanya. Dalam hal ini maka dia harus membatalkan puasanya. Bagaimanapun dua-duanya ini wajib. Bekerja untuk menafkahi keluarga adalah wajib, atau bekerja untuk membeli atau memenuhi kebutuhan pokok daripada si pekerja itu juga wajib. Kalau dia tidak bekerja, dia tidak dapat makan. Kalau tidak dapat makan, otomatis nanti dia itu akan mengancam nyawanya. Makanya dua-duanya wajib. Nah, tapi mana yang lebih wajib? Kita lihat yang lebih wajib di sini
dalam hal ini memelihara atau menjaga nafas, ya, itu lebih diutamakan daripada berpuasa. Sebagaimana, ya, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah, ya, menghendaki kemudahan kepada kita dan tidak menghendaki kesulitan. Dan juga sebagaimana Allah membolehkan faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi Allah membolehkan kita untuk tidak berpuasa ketika sakit atau ketika di dalam perjalanan dan menggantinya di hari lain. Artinya apa? Di sini ayat ini lebih menekankan untuk kita lebih menjaga kesehatan, menjaga jangan sampai kita terancam nyawanya. Karena kalau orang sakit diminta puasa dengan energi yang tidak ada, maka akan membahayakan daripada nyawanya atau memperburuk penyakitnya. Nah, dalam hal ini agar lebih spesifik, ya, di dalam menjawab permasalahan ini, maka kita perlu melihat, ya, pendapat-pendapat ulama lainnya berbicara tentang hal ini. Beliau yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, beliau memulai penjelasannya tentang puasanya orang yang bekerja ini dengan menjelaskan bagaimana kategori-kategori terkait puasa orang sakit. Beliau membagi puasa orang sakit itu menjadi 3. Pertama, kalau penyakitnya itu diprediksi oleh dokter kritis dan dia boleh tayamum gara-gara penyakitnya, maka dia makruh untuk berpuasa. Dan yang kedua, jika penyakitnya itu memang benar-benar terjadi, bukan hanya prediksi lagi, memang dia sudah sangat kritis sekali, memang kuat sekali potensinya dia kritis, dan takut, ya, ada kekhawatiran kalau berpuasa menyebabkan kehilangannya nyawa atau menyebabkan kehilangannya fungsi daripada salah satu anggota badannya, maka di sini hukum berpuasanya menjadi haram. Terus yang ketiga, ya, jika sakitnya ringan, sekiranya tidak sampai, ya, tahap atau tidak sampai kritis, namun penyakit itu sampai membolehkannya tayamum, ya, maka di sini kalau tidak sampai kritis, ya, maka di sini orang yang sakit itu haram untuk membatalkan puasanya. Ya, contohnya lah seperti luka, ya, luka pada anggota wudhu semuanya, tapi dia, ya, kalau puasa ndak apa-apa, mungkin luka bakar gitu. Di sini dia tetap masih wajib berpuasa. Nah, di sini beliau mengkiaskan hukum berpuasa pada orang orang yang sakit dengan buruh tani, ya. Jadi begitu juga buruh tani sesuai dengan profesi mereka, yaitu kalau dia berat, contohnya kalau dia meninggalkan pekerjaan itu dan tidak mengerjakannya, dan akan menyebabkan terancamnya nyawanya, terancam nyawa keluarganya, tidak dapat makan dan sebagainya, maka, ya, kalau sudah terancam nyawa, maka, ya, haram dia berpuasa. Kalau dia bekerja, kalau dia berpuasa sehingga tidak menyebabkannya dia tidak bisa bekerja. Tapi kalau dia berpuasa dan masih kuat bekerja, maka tetap wajib berpuasa, ya. Dan kalau dia berpuasa, ya, kalau dia berpuasa dalam keadaan bekerja, dia khawatir,
kalau dia berpuasa dalam keadaan bekerja, dia khawatir dia akan menjadi drop, menjadi sakit, ya, menjadi mudarat, maka di sini boleh dia membatalkan puasanya, karena ingat dengan ketentuan dan syarat yang sangat ketat tadi itu. Jadi memang tidak bisa pekerjaan itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dilakukan di luar bulan Ramadan, tidak bisa tidak bisa dilakukan pada malam hari, dan banyak lagi syarat-syarat yang harus diketahui, yang dimana ini bukan hal yang sepele. Sekali lagi, meninggalkan puasa adalah bukanlah yang sepele. Kalau bukan karena kedaruratan, kalau bukan karena hal yang darurat, maka haram hukumnya untuk berpuasa. Tapi kalau kembali lagi, kalau keadaannya sudah darurat, mengancam nyawa, mengancam mengancam keluarga, ya, mengancam pribadi, ya, nanti dia jadi sakit, jadi dia mengancam kesehatannya, maka boleh dia membatalkan puasanya. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya, ya, mohon maaf agak sedikit belepotan bahasanya saya kira, tapi yang terpenting adalah poinnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.